kemampuan komunikasi dan kemampuan kita untuk bisa memberikan komunikasi yang jelas kepada tim kita itu sangat-sangat penting. Apalagi kalau Anda seorang pengusaha, seorang pemilik bisnis ya, kemampuan kita bisa mempengaruhi dan menginfluence kepada tim kita dan make sure mereka ngerti. Jangan sampai kita hanya bisa menginstruksikan tapi kita tidak mengerti apakah tim kita ngerti apa enggak. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita bisa sih menyampaikan, tapi apakah mereka nangkep apa enggak. Nah, itu yang penting. Jadi di video kali ini saya ingin share kepada Anda adalah communication basic untuk tim. Sehingga tim bisa mengerti apa yang Anda maksudkan, sehingga mereka bisa actionkan sesuai dengan apa yang Anda ekspektasikan. Contoh, misalnya Anda punya customer, Anda punya tim, ya. Tim Anda misalnya hubungannya dengan sales, ya, orang-orang sales dan sebagainya. Lalu customer misalnya komplain, atau mereka posisinya sebagai customer service misalnya begitu. Lalu ada customer yang komplain, Pak atau Mas, ini tolong diberesin ya, produknya tidak sesuai dengan pengiriman, ternyata warnanya beda, variannya beda dan sebagainya. Customer sampaikan itu kepada tim Anda. Lalu tim Anda, oke Bu, terima kasih, ininya masukannya nanti kita akan sampaikan ke bagian produksi dan pengiriman. Oke, setelah itu si sales mungkin karena sibuk dan sebagainya, dia lupa menyampaikan itu kepada tim produksi dan tim pengiriman. Akhirnya waktu berlalu, apa yang terjadi? Customer keburu komplain lagi. Gimana? Kemarin udah sampaikan belum ke bagian gudang dan produksi? Sales bilang, oh iya, kemarin saya lupa Pak, karena begini. Customer udah merasa, wah, ini hal kecil saja tidak disampaikan, apalagi hal yang lebih besar. Itu menjadi satu kepercayaan yang akhirnya kepercayaannya bisa menurun gara-gara masalah delay komunikasi. Ya kan? Yang bisa mungkin terjadi, atau mungkin bisa jadi salesnya sudah menyampaikan ke gudang belum action, atau produksi belum action. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin masalahnya masih ada pending di sana. Karena gudang banyak kerjaan, produksi banyak kerjaan, akhirnya masalah tersebut tidak diselesaikan dengan baik. Apa yang terjadi? Customer sudah komplain. Nah, kalau customer sudah komplain, baru kita lakukan actionnya, berarti kita terlambat. Kenapa? Karena kita yang dikejar oleh customer. Justru kita harusnya punya satu culture yang kita sebut speed. Sebelum kita dikejar, kita justru harus yang mengejar. Ya, mengejar artinya kita memfollow up. Pak, kemarin Bapak ada komplain begini, sudah kita sampaikan Pak, dan kita sudah akan actionkan begini. Sebelum customer komplain, kita sudah kasih solusinya, sudah kasih follow up-nya kepada customer yang bersangkutan, sehingga customer merasa, oke, sudah dibantu, sudah dikasih penjelasan yang jelas. Nah, bisa jadi customer di sini merasa, oh, berarti saya kasih komplain dan saya didengarkan dan bahkan dikasih solusi. Itu menambah kepercayaan. Bisa jadi gara-gara itu aja, dia akan tetap loyal untuk kepada bisnis Anda, transaksi dengan Anda, daripada ke kompetitor yang mungkin komplain aja lama dijawab, tidak direspon, atau pending dan sebagainya. Jadi speed atau kecepatan merespon dan memberikan solusi, bukan hanya merespon, speed memberikan respon dan juga solusi. Kalau merespon aja mungkin bisa cepat, tapi solusi itu yang lebih penting. Jadi itu adalah salah satu basic communication. Nah, sebagai seorang CEO, kita mesti pastikan tim kita yang bisa melakukan itu. Bayangkan kalau kita lakukan sih mungkin bisa, karena kita CEO-nya, Chief Everything Officer, semua sama saya. Tapi kalau tim kita yang melakukan itu, berarti itu mulai next level. Tim kita bisa follow up aja. Bisa follow up itu artinya bisa ngejar aja, itu aja udah keren. Tanpa harus Anda arahkan, itu aja udah keren. Artinya mereka punya inisiatif dan ownership yang tinggi. Jadi di sini saya ingin tekankan kepada Anda adalah kemampuan komunikasi Anda, memastikan bahwa tim Anda melakukan follow up, inisiatif follow up aja tanpa harus Anda instruksikan dan ingatkan, itu aja udah keren banget. Setelah follow up, lalu mereka bisa respons dengan cepat dan kasih solusi yang cepat, itu lebih keren lagi. Nah, jadi di sini saya ingin tekankan kepada Anda adalah bahwa bisa jadi bisnis Anda mungkin perkembangannya belum terlalu cepat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kemungkinan besar bukan masalah eksternal saja, bisa jadi mungkin masalah internal komunikasi di dalam tim Anda, ataupun bahkan Anda sendiri kepada tim, itu belum clear. Dan Anda tidak tanyakan kepada mereka apakah mereka tahu dan apakah ini mereka ngerti apa enggak. Bagaimana Anda pastikan mereka ngerti apa enggak? Apakah Anda lakukan semacam ada alignment dengan mereka, atau ada semacam feedback, atau kita ngobrol langsung, ya, atau cuma meeting tapi tidak ada semacam evaluasi. Nah, ini penting sekali. Jadi, apalagi kalau bisnis semakin besar, ya, tim semakin banyak, communication basic rule ataupun communication culture
harus ditekankan. Salah satunya tadi adalah follow up, konfirmasikan. Bu, misalnya kita pembicaraan lewat telepon, apakah dari telepon kita langsung konfirmasikan secara tertulis? Misalnya lewat email ataupun lewat WhatsApp, sehingga customer tahu, oh, pembicaraan tadi terrecord, tertulis. Bu, sesuai dengan pembicaraan kita, nanti kita akan kasih kabar kepada Ibu dalam waktu 2 hari, sehingga Ibu akan jelas dalam 2 hari dapat solusinya, dan tadi komplainnya sudah ditangani dengan baik. Tertulis. Jadi, di-confirm, lalu di-follow up kembali, lalu speed response. Nah, 3 hal ini menurut saya sangat penting, ya, menjadi basic communication rule, dan bisa dibudayakan di perusahaan Anda, sehingga bukan saja Anda sebagai seorang CEO, mungkin Anda bisa, karena Anda sebagai CEO bisa Chief Everything Officer, semua sama saya. Tapi bayangkan kalau nggak ada Anda, itu jalan apa enggak? Akhirnya customer komplain ke Anda lagi. Kenapa? Karena Anda yang paling bisa speed response, Anda yang paling bisa kasih solusi, dan Anda yang lebih aktif. Nah, coba Anda lakukan itu kepada tim Anda. Caranya gimana? Anda mulai budayakan itu kepada tim Anda. Ingatkan kepada mereka. Nih, yang paling penting, follow up. Setiap itu follow up. Lalu jangan lupa konfirmasi tertulis. Dan jangan lupa kasih solusi. Dan pastikan solusinya betul-betul sudah diterima dan mereka sudah jelas. Itu dulu pastikan benar. Nah, kalau itu jalan aja, itu saya yakin customer juga happy. Karena Anda follow up, Anda kasih solusi, speed response. Nah, semoga dengan tips ini bisa membantu Anda sebagai seorang pengusaha, pemilik bisnis, menjadi satu prioritas action yang harus Anda lakukan dulu supaya komunikasinya lancar, customer happy, bisnis semakin baik. So, saya Hendra Elman, take care, sukses, dan salam pengusaha.